Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya, Lin Yue sempat bertikai oleh Sekte Alam Baka dan sekarang ia menuntut balas dendam, tetapi Lin Yue begitu kuat sehingga Sekte Alam Baka tunduk kepada Lin Yue dan ia berjanji untuk memberikan Lin Yue hadiah. Lalu Lin Yue membuka portal dan membawanya ke suatu tempat. Kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Barang yang diberikan oleh ketua Sekte Alam Baka, ternyata Lin Yue sudah tahu barang tersebut. Ya betul, aku tahu dari teman baikmu, istri dari pemimpin Sekte Roh Langit yang memberitahuku. Jadi tujuanku bukanlah harta kekayaanmu. Pemimpin dari Sekte Alam Baka bernama Mateng di sana bertanya, "Oh begitu ya rupanya. Tapi apakah Jiang Qingyi masih tidak ingin memaafkanku ya?" Lin Yue segera membuka pintu di depannya. "Kamu tanya ya sendiri padanya." Ia pun sangat terkejut. Ada apa ini? Apa sudah terjadi?" Di dalam sana Jiang Qingyi yang sedang terikat, ya karena dia sudah ditangkap oleh Lin Yue. "Jiang Qingyi, kenapa kamu dikurung di sini?" Jiang Qingyi berteriak, "Mateng, tadi aku mendengar suara kamu mohon ampun ya, benar-benar menjengkelkan." Mateng ternyata suka dengan Jiang Qingyi. Mateng berkata, "Hanya demi bertahan hidup saja. Apa yang sebenarnya terjadi dengan gedung Liuli?" Lin Yue segera keluar dari sana dan memberikan waktu kepada mereka untuk berbincang-bincang. Karena Lin Yue sudah keluar, Mateng pun bertanya, "Siapa sebenarnya orang ini? Orang tadi. Bahkan dia juga mengetahui kamu adalah sayangku." Jiang Qingyi pun marah. Diamlah, siapa yang mau menjadi kesayanganmu?" Mateng menjawab, "Kenapa kamu berkata demikian? Bagaimanapun kita pernah bahagia saat bersama dulu. Masa kamu sudah melupakannya?" Diamlah. Mateng akhirnya menghela nafas. "Ya baiklah, aku tidak berbasa-basi lagi denganmu. Ini adalah tempat kekuasaanmu. Apa kamu ada cara untuk keluar dari sini?" Jiang Qingyi menjawab, "Mana bisa kabur aku? Penjara langit memiliki 33 tingkat. Ada puluhan ribu murid yang menjaga. Formasi setiap lantai saling menyatu. Kalau ada yang aktif satu, maka semuanya akan aktif. Kekuatan kita setidaknya akan berkurang hingga 70%. Bahkan rantai hitam dibuat dari master pembuat senjata dalam waktu 490 hari. Aku tidak mungkin bisa lepas dari sini." Mendengar hal itu, Mateng berpikir, "Dasar wanita jalang, kenapa kamu mendirikan penjara langit yang memiliki penjagaan ketat seperti ini?" Namun Jiang Qingyi berkata bahwa masih ada satu jalan untuk keluar dari sini. "Ya, kalau kamu bantu Tuan Qin Hunian untuk mencari keberadaan gunung salju." Mendengar hal itu Mateng kaget. "Apa? Gunung salju? Apa dia sudah gila?" Lin Yue segera datang dan berada di belakangnya. "Ya, aku gila atau tidak adalah urusanku. Apa pilihanmu?" Mateng pun kaget karena Lin Yue tiba-tiba di belakangnya secepat kilat. Mateng segera berlutut di hadapan Lin Yue. "Ya, asalkan bisa bertahan hidup, aku bersedia mempertaruhkan nyawa untuk membantu Anda." Lin Yue berpikir, kalau tahu seperti ini, aku tidak perlu berlama-lama lagi. Dari dulu aku tidak menyelidikinya. Mateng ini sebenarnya ada perasaannya dengan Jiang Qingyi." Lalu terlihat Jiang Qingyi pun marah. "Dasar kamu yang tidak tahu malu." Tetapi Mateng menjawab, "Ketua Jiang Qingyi, kamu jangan salah paham ya. Aku juga sedang menolongmu. Jika aku menolaknya, maka kamu juga akan mati di sini." Lin Yue pun tertawa. "Baiklah, selanjutnya kalian tetap di sini untuk menunggu Ling Wuda. Aku akan kembali sebelum konferensi ketua Tao dimulai." Setelah Lin Yue keluar ruangan, ia didatangi oleh Lu Yanqing. "Guru, apakah Anda yakin membiarkan mereka berdua di sini?" "Ya, kita memang harus berhati-hati. Tapi ya tidak apa-apalah." Tahan Lin Yue setelah keluar dari ruangan, ia menatap ke langit. "Baru datang sekarang, lebih lambat dari perkiraanku." Lu Yanqing bertanya, "Ada orang yang datang? Di mana?"
Ternyata di langit ada sesosok pria yang sangat kuat rupanya. Pengawal Lin Yue sampai berkata, "Musuh yang kuat itu, cepat lindungi Tuan. Semuanya, cepat lindungi." Tapi Lin Yue berkata, "Semuanya, kembalilah. Memang musuh yang kuat itu, kalian tidak mungkin bisa mengalahkannya. Jadi jangan sembarangan bertindak." Terlihat ada pendekar golok sedang beristirahat di atas atap. Ia melihat juga. Akhirnya datang juga orang yang lumayan kuat. Terlihat pria misterius itu berkata, "Di mana Jiang Qingying, ketua gedung Liuli?" Pengawal Lin Yue yang ditanyai pun ketakutan semua. Lagi-lagi aura tahap Tao Suci. Apakah dia adalah ketua Tao Yuzu? Kenapa dia bisa datang ke sini? Namun Lu Yanqing mengenali dirinya. Dia bukan ketua Tao, kata Lu Yanqing. Masih ada seorang master Tao Suci lagi di dunia Tao Yuzu. Dia adalah murid ketua Tao Yuzu. Aku akan keluar dan berjumpa dengannya. Setelah ia berjumpa dengan pria itu bertanya, "Siapa kamu? Kalau aku tidak salah ingat, ketua gedung Liuli itu kan bukan kamu." Lu Yanqing berkata bahwa ketua Jiang Qingying mengkhianati gedung Liuli dan sudah dipenjara dan dikurung sekarang. Karena hal itu pria itu marah dan melemparkan Lu Yanqing ke bawah hingga dia terjatuh terjungkal-jungkal. Pria itu pun berkata lagi, "Ketua Tao Yuzu yang mengangkat Jiang Qingying sebagai ketua gedung Liuli. Atas hak apa kamu mengurungnya di penjara? Aku akan memperhitungkan masalah ini kepadamu nanti. Sekarang cepat, beritahu padaku di mana Lin Yue itu." Tetapi Lu Yanqing tidak memberitahu di mana Lin Yue dan siapa Lin Yue itu. Karena hal itu murid dari ketua Tao Yuzu marah. "Sepertinya kamu ingin mati," dan melemparkan serangan yang sangat dahsyat. Lin Yue segera menghadangnya. "DC, orang yang kamu cari adalah aku. Kenapa harus membunuh begitu banyak orang?" Rupanya murid dari ketua Tao Yuzu bernama DC. Ketika itu Lin Yue menahan serangan yang memakai lonceng Garuda miliknya. Serangan itu berhasil ditangkis. DC berkata, "Ah, kamu itu orang yang luar biasa. Makanya bisa menghindari pengejaran ketua Tao." Tetapi dari arah belakang Lu Yanqing terus berkata, "Guru, cepat kabur. Aku sudah mengaktifkan perisai pelindung sekte gedung Liuli. Aku bisa menahannya. Cepatlah kabur, Guru." Lin Yue menjawab bahwa dirinya merasa terharu kepada Lu Yanqing karena memikirkan dirinya. Tapi Lin Yue tidak akan pergi dari sini. Karena hal itu DC mendarat tepat di depan Lin Yue. "Aku sudah menemukanmu. Kamu mau ikut bersamaku atau mati di tanganku?" Lin Yue menjawab, "Tidak keduanya. Aku tidak pilih yang mana-mana." "Kamu memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak." Terlihat pengawal Lin Yue turun tangan. Tetapi DC hanya dengan satu serangannya saja melemparkan semua pengawal Lin Yue yang super kuat itu. Hanya mereka saja kah? Pengawal Lin Yue sampai tidak bisa berdaya lagi. "Tuhan, cepat pergi. Aku sudah tidak tahan lagi." Tapi Lin Yue tetap tidak mau pergi dari sana. DC berkata, "Kalian semua akan mati setelah serangan keempat ini." Tapi ia berpikir, kenapa Lin Yue sama sekali tidak takut pada aku ya? Lin Yue segera membuka topengnya. "Kamu cukup mahir dalam teknik 7 langkah menghancurkan langit. Aku juga tidak tahu, gurumu sudah berlatih hingga ke langkah keberapa ya?" Mendengar hal itu, kagetlah DC. "Tidak kusangka kamu mengetahui teknik 7 langit menghancurkan langit." Ya, teknik 7 langkah menghancurkan langit merupakan salah satu dari 5 kekuatan super. Tapi hanya kitab sisa yang berada di galaksi Tianmo ini. Kamu sudah termasuk yang hebat sekali, bisa melatih hingga langkah keempat. Si pun ingin bertanya kenapa Lin Yue bisa tahu. Tapi Lin Yue tidak menjawabnya sama sekali, membuat DC marah. Lihatlah, aku akan membuatmu meninggal bersama dengan rahasia dirimu." Namun pendekar golok datang. Kamu jangan harap bisa melukai dirinya. Pendekar golok malah melindungi Lin Yue. DC juga mengenal pendekar golok ini karena pendekar golok ini juga murid dari ketua Tao di dunia lain. Tian Dao, apa kamu adalah murid penerus Yantu Golok Rulai? Ternyata namanya Tian Dao. Tian Dao berkata, "Aku juga pernah mendengar namamu. Dengar-dengar kamu adalah orang termuda yang mencapai tahap Tao Suci di daerah Tianmo ini. Tapi aku tidak tahu kamu hebat atau tidak." Terlihat mereka segera ingin bertarung. DC mengeluarkan raga sejati miliknya. Teknik langkah menghancurkan langit keempat. Sampai lantai di sekitarnya pun retak. Karena hal itu si golok juga tidak mau kalah. Tebasan golok langit keempat.
namun bisa ditangkis oleh DC dengan mudahnya. Dan mereka saling beradu lagi di sana. DC pada akhirnya memakai tebasan golok langit tingkat 5. Aku sudah lama tidak pernah bertarung. Ayo lanjut lagi. Sekarang Tian Dao sudah mengeluarkan raga sejati miliknya dan dengan jurus tebasan golok langit ke-7. Karena hal itu marah juga lah DC. Ayo lagi. Dan mereka beradu kekuatan yang sangat dahsyat hingga terjadi ledakan besar di sana. Karena hal itu DC dan juga Tian Dao berpikir dia kuat sekali. Sepertinya mereka berdua ini seimbang. Karena pertarungan tidak selesai-selesai, Lin Yue menyudahi mereka berdua. Kalian berdua tidak ada alasan untuk bertarung hingga mati-matian, jadi berhentilah. Karena hal itu, DC berkata pada Lin Yue, kamu hanyalah seorang Time Emperor King. Apa kamu berhak berbicara denganku? Aku pasti akan membawamu pergi dari sini hari ini. Namun lagi-lagi Tian Dao melindungi Lin Yue. Maaf ya, kalau kamu ingin membawanya pergi, kalahkan aku dulu. Karena hal itu membuat DC bingung. Kenapa kamu begitu keras kepala sih? Tian Dao menjawab, ya karena dia bisa mengajariku teknik golok. Heranlah DC di sana. Apa? Dia Time Emperor King. Kenapa bisa mengajari teknik golok? Ya, dia bisa, jawab Tian Dao. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak, kata Lin Yue. Inilah kenyataannya. Ada dia di sini, kamu tidak bisa melukaiku. Karena hal itu, DC pun pamit pergi. Lin Yue, kamu tidak perlu terlalu berlagak ya. Xiao Foye tidak mungkin bisa terus melindungimu. DC juga berpesan pada Lin Yue, kamu masih belum memberikan teknik 7 langkah menghancurkan langit pada Yuzu kan? Lin Yue menjawab, apa maksudmu? Kamu jangan percaya 100% kelahiran diceritakan oleh Yuzu padamu. Cerita itu adalah bohongan. Kamu seharusnya sudah mengetahui sedikit permasalahan ini. Teknik 7 langkah menghancurkan langit adalah warisan dari ketua Tao. Yuzu menggantikan posisi ayahmu sebagai ketua Tao. Tetapi warisan ini tetap padamu. DC pun bingung dengan perkataan Lin Yue. Apa yang Lin Yue maksudkan itu? Dan Lin Yue jangan coba memprovokasinya dengan gurunya. Tapi Lin Yue menjawab, kamu sebenarnya terus mencurigai Yuzu yang membunuh ayahmu bukan? Rupanya ayah dari DC ini tadinya ketua Tao, tetapi digantikan oleh ketua Tao Yuzu, yang dimana ia curiga bahwa ketua Tao Yuzu membunuh ayahnya untuk merebut kekuasaan. DC bertanya, apa kamu memiliki bukti? Ya, sebentar lagi akan ada, jawab Lin Yue. Tapi sebelum itu, aku akan meminjam Mateng, Jiang Qianying, dan juga ketua sekte Roh Langit. DC bertanya, kamu mau pergi ke Gunung Salju Yuzu? Ya sudahlah, jika jawaban ada di sana, aku akan membawamu ke sana. Lin Yue berterima kasih banyak kepada DC karena telah membantunya. Tetapi selain itu, teknik menghancurkan langit milik dari DC, jika mengkhianati gurunya sendiri, maka tekniknya akan hilang dari diri DC. Mendengar hal itu, DC pun tidak apa-apa, karena yang dia cari adalah bukti yang kuat untuk mengetahui siapa yang membunuh ayahnya dan sampai kapan ia harus menunggu hal itu. Lin Yue menjawab, ya tunggu akulah pergi ke sekte Roh Langit dulu. Karena mereka saling sepakat, pada akhirnya DC pergi meninggalkan Lin Yue di sana. Lalu terlihat pendekar golok berkata, aku tidak menyangka ya Kak Lin Yue adalah murid penerus Kaisar Pedang. Dengan talenta yang dimiliki Kak Lin Yue, kedepannya aku dan DC pasti akan jadi bawahanmu. Tetapi kenapa kamu malah menyuruhku untuk membelamu? Lin Yue menjawab, aku juga tidak ingin menipumu. Aku menyelamatkan Master Sang King demi menyelamatkan ketua Tao Chang Yuan. Pendekar golok juga berkata, ya, dengan kemampuan Kak Lin Yue menggunakan cara yang sama mungkin bisa mendapatkan pendukung yang kuat untuk kedepannya. Ya, Master Sang King adalah pilihan yang terbaik. Pertama, jika ingin menipu Chang Yuan maka harus bertentangan dengan Biluo. Kedua, Master Sang King orang yang tegas, tidak suka dengan trik licik. Karena itulah nanti aku memiliki pendukung yang kuat. Mendengar hal itu pendekar golok pun tertawa. Haha, betul. Aku merasa bahagia dan menjadi orang yang bahagia bisa mendengarkan komentarmu. Ini semua keberuntungan bagiku. Ia langsung pergi dari sana. Ia berkata bahwa dirinya akan siap sedia untuk melindungi Lin Yue kemanapun secara diam-diam. Dan dia pasti akan menjaga keselamatan Lin Yue. Lin Yue berterima kasih untuk hal itu. Tetapi ada pengawal Lin Yue nomor 0 di sana bertanya,
Akhirnya pergi juga. Tuan, apa rencana kita selanjutnya? Ya, tentu saja pergi mencari Ling Wuda di sekte roh langit dulu. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.